Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Iyyahu nastaghfir wa nastahdi wa natubu ilaih. Salatu wa tasliman ala nabiyyina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulu Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'ad bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Jemaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang sampai pagi hari ini tak pernah bosan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang tak pernah bosan memberikan berbagai macam anugerah kepada kita, mulai dari nikmatuddin sampai nikmatud dunia, nikmat agama, yaitu nikmat yang agung yang Allah berikan, yaitu nikmat ketertarikan hati kita untuk tetap berada di jalan Allah, nikmat ketertarikan hati kita untuk terus berjalan di atas ajaran Allah dan Rasulnya, nikmat ketertarikan untuk senantiasa menambah ketaatan dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Maka ini adalah nikmatuddin. Kemudian nikmatud dunia, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kelonggaran. Ini adalah nikmatud dunia. Dan juga nikmatud dunia adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan. Di saat saudara kita sedang berbaring sakit di rumah sakit hari ini, di saat saudara kita sedang diisolasi karena COVID hari ini, dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan satu ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu berupa pengajian di pagi hari ini. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. 3 bulan yang lalu kalau tidak salah saya dihubungi panitia, diminta untuk mengisi pengajian di pengajian Ahad pagi Takeran. Waktu itu saya masih di Kangian. Saya berpikir ini kok masih berjalan pengajiannya, ini luar biasa ini. Padahal di tempat-tempat lain belum berjalan. Termasuk Ponorogo itu kalau nggak salah baru mulai Ahad kemarin di Unmu. Kemudian Embun pagi di MBS Ponorogo itu baru mulai hari ini. Dan ini ternyata sudah lama berjalan. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah di kondisi hari ini bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kondisi yang seperti ini justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sampai hari ini saudara kita sedang panik. Dari saking paniknya sudah lupa Tuhannya. Ada teman itu 3 hari yang lalu datang ke rumah cerita bahwa sudah hampir 2 tahun di pandemi ini, sudah hampir 2 tahun sudah tidak sholat Jumat di masjid. Yang anehnya itu masih datang ke ATM,
datang ke pasar, tapi ke masjid tidak mau datang. Ini yang masalah. Oleh karenanya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kesehatan fisik tapi juga kesehatan psikis. Karena banyak yang sakit itu karena psikisnya yang kurang sehat. Saya di Ponorogo ini banyak datang ke rumah mengeluhkan, "Ustaz, saya kemarin sehat tapi sekarang sakit." Lah, kenapa? Tetangga saya kena Covid gitu. Tetangga yang kena, kamu yang sakit. Ya karena mikirnya tadi. Sama saya juga ketika di Ponorogo, masuk Ponorogo itu sudah mulai kurang sehat karena banyak mikir gimana nanti kalau santri yang kena, gimana nanti kalau ustaznya yang kena, macam-macam. Tapi kalau di Kangean itu alhamdulillah sehat terus, karena sampai hari ini alhamdulillah tidak ada satupun yang divonis Covid. Nggak tahu karena nggak dicek atau memang benar-benar sehat di sana. Tapi orang sana pola pikirnya adalah kalau sudah waktunya mati ya mati gitu. Makanya biasa saja di sana. Justru kita pakai masker itu asing di sana. Baik, karena waktu kita tidak lama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Qur'an di era digital, di era yang informasi semakin canggih, perkembangan informasi semakin cepat. Ketertarikan umat Islam untuk menghafal Al-Quran, mulai dari balita sampai lansia, ini tak bisa dibendung lagi. Di mana-mana berkembang, mulai dari pelosok negeri sampai ke tengah kota, perkembangan program-program tahfidz semakin menjamur. Ini menandakan bahwa insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan umat ini melalui Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa sekali-kali umat ini tidak akan pernah bangkit, sekali-kali umat ini tidak akan pernah berubah kecuali menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh generasi salaf, kecuali menjalani jalan yang pernah ditempuh oleh generasi sebelum kita. Generasi sebelum kita, generasi terbaik adalah tiga generasi yang pertama, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan jalan mereka adalah Al-Quranul Karim. Bukan hanya membaca, bukan hanya mentadaburi, tapi pokok atau poin utamanya adalah mereka mengamalkan Al-Quran. Nah, kita hari ini yang berat itu di mengamalkan Al-Quran. Yang berat itu ketika masuk pada wilayah berhukum dengan hukum Quran. Ini yang berat. Membaca bisa, mentadaburi bisa, mengkaji pun mampu. Tapi ketika masuk pada bab harus berhukum dengan Quran, ini kita masih pilih-pilih. Padahal ketika sudah Quran berbicara seperti itu, para ulama menjelaskan seperti itu, tidak ada kata nanti, tidak ada kata dimusyawarahkan dulu. Kita kan masih pilih-pilih. Oh, ini ayat ini cocok dengan zaman sekarang, ayo kita terapkan. Ayat ini masih belum, mungkin waktunya nanti, kita tunda dulu. Padahal Quranul Karim adalah senantiasa relevan, senantiasa cocok dengan zaman, dan itu sampai kapanpun. Nah, ketika ayat Al-Quran itu dianggap tidak cocok dengan zaman, yang masalah bukan zamannya, yang masalah bukan Qurannya, yang masalah bukan ayat-ayat Al-Quran, tapi yang masalah adalah otak kita. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah luar biasa perkembangan informasi, semakin cepat, teknologi semakin canggih. Selain memberikan dampak positif bagi kita, juga memberikan dampak negatif. Ketika orang tua tidak mampu lagi menfilter, tidak mampu lagi mengendalikan anaknya, maka bukan hal positif yang didapatkan, tapi dampak negatif yang luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tidak ada cara atau pilihan bagi kita sebagai orang tua untuk mendekatkan anak kita pada Quran, melainkan yang pertama adalah kenalkan mereka Al-Quran sedini mungkin. Kapan waktunya? Mulai dari kandungan. Cuma yang jadi masalah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari saking semangatnya seorang ayah dan ibu untuk menjadikan anaknya hafal Quran, dari saking semangatnya lembaga pendidikan untuk memiliki santri yang hafal Quran, ada yang kebablasan. Banyak yang datang ke kita sudah lulus SD, hafalannya sudah 5 juz, bahkan terakhir itu 10 juz. Kita tes baca Al-Quran, ternyata belum bisa baca Quran. Ini masalah. Ini masalah. Yang masalah di mana? Setelah kita teliti ternyata karena semangatnya orang tua mengajarkan Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran sejak dini. Kemudian berambisinya lembaga pendidikan untuk mempunyai target agar anak didiknya hafal Quran sejak dini. Kemudian ia melupakan bahwa ada tanggung jawab anak itu harus bisa baca Quran. Banyak. Ini fenomena yang terjadi hari ini. Kita sering temukan anak hafalannya sudah 5 juz, bahkan terakhir kemarin itu hampir 10 juz, tapi bacaannya belum bisa. Kita sodorkan Al-Quran, 3 Quran kita sodorkan. Barangkali ia pakai mushaf yang standar Rosem Usmani Madinah. Kita sodorkan Rosem Usmani Madinah. Standar Indonesia kita sodorkan, tapi ternyata nggak mampu baca Al-Quran. Oleh karenanya ini yang harus kita pahami jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak harus diajari baca Quran? Ini ibu harus tahu, bapak harus tahu, agar masalah yang seperti tadi saya sampaikan tidak terjadi pada diri kita, pada anak-anak kita, pada generasi kita. Pendapat yang pertama, mulai mengajarkan baca tulis Al-Quran itu adalah di usia 3 tahun, yaitu di awal anak itu belajar bicara. Pendapat yang kedua yaitu pada usia 5 tahun, di mana berkembang anak pada usia ini adalah berkembang pola pikir dan otaknya. Pendapat yang ketiga adalah usia memasuki usia mumayyiz, yaitu ketika anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yaitu pada usia memasuki usia 7 tahun. Tapi yang terpenting adalah kita harus mengetahui kemampuan anak kita. Karena setiap anak punya kemampuan yang berbeda. Ada yang usia 3 tahun itu sudah bisa diajari huruf hijaiyah. Ada yang usia 5 tahun sudah bisa diajari huruf hijaiyah. Tapi ada yang harus nunggu 7 tahun dulu baru mulai belajar huruf hijaiyah. Nah, anggaplah terakhir anak itu belajar membaca Al-Quran pada usia 7 tahun. Artinya sudah masuk SD. Sudah masuk SD. Nah, berarti sekarang ini ada metode, ada yang namanya metode wafa, itu 6 jilid. Ada ummi, itu juga 6 jilid. Ada ikro yang paling banyak dipakai, itu 6 jilid. Sebenarnya ketika itu diajarkan dengan baik dan benar, maka tidak akan terjadi anak bisa hafal Quran banyak kemudian tidak bisa baca Quran ketika lulus SD. Karena masalah ketika sudah banyak hafalannya baru diajari baca Quran, itu masalah. Apalagi anak sudah lulus SD, ya kalau ia melanjutkan ke pesantren, di pesantren masih diajarkan Al-Quran. Tapi kalau ia masuk ke lembaga umum, masuk ke SMP, di SMP sudah tidak ada pelajaran Quran. Ditambah lagi di usia SMP anak biasanya sudah malu belajar Quran. Masuk ke SMA semakin jauh dari Quran. Bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai orang tua? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia antara 3 tahun sampai 7 tahun adalah waktu yang baik dan waktu yang tepat untuk mulai mengajarkan Al-Quran, mulai mengajari membaca Al-Quran.
Nah, sekarang kapan mulai menghafalkan Al-Quran? Mulai sebenarnya sejak dalam rahim sudah boleh. Kemudian yang paling efektif itu adalah usia 0 sampai 2 tahun atau 3 tahun, itu efektif, itu adalah penglihatan dan pendengaran anak. Maka jangan sampai di usia ini adalah disia-siakan, karena usia ini adalah usia yang sangat rawan. Penglihatan dan pendengaran anak itu tajam-tajamnya di usia ini. Nah, makanya kalau terlalu banyak di depan TV, sebuah penelitian mengatakan bahwa anak usia 0 sampai 3 tahun yang terlalu banyak di depan TV, di depan gadget, di depan kamera dan lain sebagainya, itu sebenarnya melemahkan kecerdasannya. Nah, orang tua lansia yang usianya 50 tahun sampai 60 tahun yang terlalu banyak di depan TV, ternyata melumpuhkan otaknya. Makanya ibu-ibu hati-hati yang sering lama di depan TV. Dan biasanya orang kalau sudah di depan TV itu, di depan gadget itu juga sudah tidak konsen. Dipanggil, diajak ngomong kadang sudah tidak konsen. Diajak ngomong A, jawabannya B. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan membaca Al-Qur'an bagi anak adalah usia 3 sampai 7 tahun. Tapi ada pakar pendidikan yang mengatakan, enggak bagus mengajarkan membaca, mengajarkan calistung di usia 3 tahun ke bawah atau usia 4 tahun ke bawah, itu tidak bagus. Alasannya nanti katanya kalau dewasa pola pikirnya itu enggak runut. Kalau membuat satu rencana, katanya rencananya itu enggak runut. Nah, itu boleh kalau untuk membaca yang lainnya, menghitung yang lainnya, menulis yang lainnya. Tapi untuk Quran bisa lebih maju dari itu. Artinya usia 3 tahun sudah bisa diajari huruf hijaiyah, dikenalkan melalui gambar-gambar yang bergerak. Nah, kemudian menghafal itu ya mulai sedini mungkin ya. Usia 0 sampai 2 tahun, 3 tahun itu perbanyak ia perdengarkan murotal, perbanyak ia lihatkan sesuatu yang baik. Karena sebenarnya apa yang ia lihat itu langsung terekam di otaknya. Jangan kira anak sekali lewat depan TV itu nggak masuk ke otaknya, itu terekam. Itu terekam. 50% apa yang ia lihat di usia itu dan apa yang ia dengar di usia itu, usia 3 tahun ke bawah, itu terekam. Walaupun ia tidak mampu menyampaikan saat ini, tapi 3 tahun, 4 tahun ke depan ia ingat. Itulah ketajaman otak anak kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usia 3 tahun sampai 7 tahun itu bisa mulai dimaksimalkan dengan belajar huruf hijaiyah. Kemudian ditalkin, talkin itu didikti. Guru membaca, anak mengikuti, atau ibu bapak membaca, anak mengikuti. Contoh misalnya surat An-Naba. Atau ada yang dari akhir ya. Ada yang dari akhir, katanya dari yang terpendek dulu. Kalau saya itu dari An-Naba dulu, biar urut suratnya sekalian. Karena sama saja sebenarnya, sama An-Naba sama Al-Ikhlas sama An-Nas itu sama saja. Bedanya itu panjang-panjangnya, panjang suratnya. Kalau ayatnya itu sama, pendek-pendek juga. Nah, bagaimana menghafalkan yang panjang? Ini tinggal dibagi saja. Kadang kita kan repot. Ini ayatnya panjang, kita kerepotan. Ayatnya pendek juga kerepotan. Nah, sebenarnya yang pendek itu bisa dipanjangkan, yang panjang bisa dipendekkan. Contoh An-Naba amma yatasa'alun. Kalau mau dipanjangkan amma yatasa'aluna anin naba'il azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Bisa dipendekkan amma yatasa'alun. Nah, kalau ngajari anak-anak jangan langsung satu surat. Apalagi usia 0 sampai 3 tahun, potong-potong dulu. Dulu sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah surat An-Nas.
kul dulu. Jadi anak pagi hari ini hari Senin ajari kul dulu. Nah besok hari Selasa a'udzu. Kemudian hari Rabu bi rabbin nas. Kul hari Senin cukup kul, pagi sore kul dulu. Kul. Tapi yang benar kul ya, bukan kul. Kalau kul itu katakan, kalau kul itu makanlah. Kul a'udzu. Jadi hari Selasanya a'udzu. Kul Senin, a'udzu hari Selasa, kemudian bi rabbin nas. Itu juga bisa diterapkan di TK-TK, barangkali ada yang guru TK, guru PAUD. Jadi sepekan satu ayat itu sudah luar biasa. Qul a'udzu bi rabbin nas. Begitu juga penyampaiannya, makharijul hurufnya, sifat hurufnya harus diperhatikan dari awal. Diperhatikan dari awal karena anak itu sekali lagi, anak usia 0 sampai 3 tahun itu pendengarannya tajam sekali. Apa yang mereka dengar itu sudah terekam rapi di otak mereka. Kemudian yang kedua, ya, Qul a'udzu bi rabbin nas. Berikutnya, pekan berikutnya malikin nas, karena hanya 2 kata maka cukup 1 hari. Malikin nas. Insyaallah anak usia 3 tahun sudah bisa nangkap. Ya. Dan ini sudah kita terapkan. Anak saya yang kedua itu alhamdulillah usia 2 tahun dan alhamdulillah An-Nas 3 surat pendek terakhir itu alhamdulillah sudah hafal. Jadi itu kita terapkan pagi sore kul dulu. Kadang kita anggap enteng, masa cuma kul sehari. Iya sekarang, tapi 3 hari ke depan, 3 tahun ke depan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu juga anak yang pertama dulu seperti itu belajarnya, di usia 2 tahun itu sudah mulai diajari kul. Jadi setiap keluar pintu itu kul dulu. Nah, bahkan keluar kamar mandi sudah kita tunggu dengan kul. Keluar pintu kul lagi, mau ke pondok kul lagi. Nah apalagi kalau sudah sampai pondok, ada lihat kakak-kakaknya yang ngaji itu sering ikut nyimak, bahkan sudah ngilir dia di pangkuan. Nah itu nikmatnya luar biasa ketika kita bisa mengajari sendiri ya. Dan usahakan untuk Quran ini ajari sendiri. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini luar biasa. Di sini tadi ada pembelajaran Quran walaupun peminatnya belum banyak. Nah itulah kalau Quran itu memang peminatnya belum banyak. Karena itu memang orang-orang pilihan. Coba ada apa gitu, ada tontonan, datangkan artis, itu peminatnya masih banyak. Nah, tapi kalau Quran itu memang dianggap kurang menarik karena pahalanya itu memang tidak nampak. Memang tidak nampak. Bahkan kita kadang ya itu walaupun tidak nampak takut kalau ke Covid itu ya. Nah, tapi untuk pahala kita masih belum tertarik ya. Makanya nanti dunia ini akan menjadi cerita sekarang nyata, tapi nanti di akhirat menjadi nyata. Akhirat itu nanti nyata, dunia akan menjadi cerita. Nah itu tergantung kita percaya apa tidak. Nah itu pembelajaran Quran untuk anak. Nah kemudian nanti setelah anak itu usia 7 tahun itu sebenarnya sudah bisa diajari untuk menghafal mandiri. Syukur-syukur diajak tadabbur per ayat. Jadi misal surat Al-Infitar, idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Anak diajak apa namanya tadabbur, karena beda menghafal dengan tadabbur dengan tidak tadabbur itu akan berbeda. Kalau hafalan itu biasanya cepat hilangnya, tapi pemahaman itu sulit. Itulah kelebihan metode tadabbur. Itulah kelebihan metode visualisasi tadabbur. Nah makanya anak di usia 7 sampai usia 12 tahun sebelum balik itu sudah bisa diajak tadabbur. Jadi ayatnya dibaca, terjemahnya dibayangkan, dan itu insya Allah lebih nikmat. Makanya kita kadang tidak heran ada imam yang bacanya 1 halaman itu, tapi dia bisa menikmati, itu luar biasa. Itu karena memang paham alur cerita ayat yang dia baca. Nah kita yang di belakangnya yang garuk-garuk. Padahal nikmat sekali. Idza samaa'u fatarat, apabila langit itu pecah. Wa idzal kawakibu tatharat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat.
alimat nafasum ma qaddamat wa akharat. Apabila lautan itu terbelah, terbelah dan kuburan itu mengeluarkan isinya, alimat nafasum ma qaddamat wa akharat. Semua manusia akan mengetahui apa yang telah ia perbuat dulu ketika di dunia. Jadi sekecil apapun kebaikan kita di dunia terekam rapi oleh catatan malaikat, tidak perlu khawatir. Datang dari rumah tadi, jalan kaki, bahkan sedikit kehujanan, sedikit kedinginan, itu semuanya sudah tercatat rapi oleh catatan malaikat. Dan malaikat itu beda dengan jaksa yang di dunia hari ini. Kalau jaksa, hakim bisa merekayasa data, tapi kalau malaikat sudah tidak bisa. Oleh karenanya tidak perlu khawatir, dan Allah tidak akan pernah zalim. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti diganjar oleh Allah yang setimpal. Sebaliknya keburukan sekecil apapun yang pernah kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita harus paham betul karakter dan kemampuan yang mendominasi pada diri anak kita. Pakar parenting membagi 3. Yang pertama ada yang termasuk atau digolongkan kategori visual. Visual itu biasanya lebih tajam dengan melihat melalui gambar, dan dia lebih suka menghafal itu dengan melihat daripada mendengar. Dan termasuk ciri-cirinya dia senang kalau ada Quran berwarna, itu senang misalnya ganti Quran ke yang berwarna, itu senang dia. Walaupun dampaknya juga nanti akan luar biasa ya, ketika gonta-ganti Quran itu dampaknya juga luar biasa. Nah kemudian yang kedua ada tipe yang namanya auditori. Itu anak itu cepat menghafal Al-Quran itu kalau dengan pendengarannya ya. Jadi ibunya membacakan, anaknya mendengarkan, itu cepat. Dengan talakin, istilah sekarang talakin atau talkin atau talaki, menjekti. Nah kemudian yang ketiga ada tipe yang namanya kinestetik. Ini biasanya sudah tidak asing lagi di guru-guru PAUD, TK. Ini karena tipe ini memang menjadi momok dihindari ya. Karakternya adalah, ciri-cirinya tipe ini adalah anak itu tidak bisa diam, pokoknya jalan terus. Menghafal itu nggak bisa duduk dibuat halaqah itu tidak bisa, yang maunya jalan terus. Biasanya menghafal Al-Quran itu sambil jalan-jalan, sambil nunjuk-nunjuk, bahkan kalau perlu sambil nendang-nendang, sambil nendang sambil jalan. Dan tipe seperti ini harus kita pahami. Kadang kesalahan kita mendidik anak itu karena tidak memahami ini. Tipe yang auditori dipaksakan untuk seperti visual, ya tidak bisa. Visual dipaksakan untuk seperti kinestetik, ya tapi tidak bisa. Kinestetik dipaksakan diam seperti visual, dan auditori tidak bisa. Jadi biarkan anak itu bergerak ya, ketika menghafal. Yang tipe kinestetik ini berikan dia kebebasan untuk bergerak, jangan dikekang. Dulu di pondok 2 tahun yang lalu ada santri yang tipe kinestetik ini. Ketika menghafal itu tidak bisa diam, padahal aturan halaqah tidak boleh keluar dari halaqah. Anak-anak sampai setoran tidak boleh keluar dari halaqah dulu. Nah tapi ternyata anak ini nggak tenang, gelisah, seolah-olah dia ada masalah ketika menghafal dengan halaqah itu. Nah ustadznya karena mungkin belum memahami, akhirnya anak itu dipaksa seperti itu. Nah akhirnya ada evaluasi masalah-masalah perhalaqah. Nah kemudian kita pelajari bersama. Akhirnya itu saya pegang. Yang biasanya gelisah menghafal itu saya pegang. Dan alhamdulillah biasanya ia mampunya menghafal hanya 1/4 halaman setiap hari. Paling banter itu sudah 1/2 halaman. Tapi ketika kita berikan ia kebebasan menghafal, silahkan menghafal sejauh mungkin, cari tempat yang nyaman dan aman, dan akhirnya Masya Allah luar biasa, ia mampu per hari itu menyetorkan. Yang target kita hanya 1 halaman, tapi ia mampu menghafalkan 2 halaman.
inilah kelebihannya kita harus ketika kita memahami karakter setiap anak. Nah, begitu juga yang tipenya auditori. Auditori itu tidak bisa dipaksa menghafal di tempat yang ramai karena ia merasa terganggu, bahkan kadang dari saking terganggunya telinganya ditutup. Amma ya tasa'alun. Amma ya tasa'alun. Itu dari saking terganggunya sampai telinganya itu ditutup. Bahkan sudah masuk kamar menghadap tembok yang bersih pun masih ditutup telinganya karena masih kedengaran dari masih mendengarkan sesuatu yang mestinya tidak hidup. Nah, tipe yang seperti ini harus mencari tempat yang sepi. Nah, berbeda dengan tipe visual ini santai aja, mau berjalan ya nggak masalah, mau menghafal di lingkaran atau halaqah dia pun tidak masalah, mau pakai mushaf yang berwarna ya tidak masalah, yang tidak berwarna pun tak masalah. Jadi ini enaknya menjadi tipe visual. Makanya itulah dalam proses menghafal Al-Quran para ahli menekankan agar jangan ada pergantian mushaf, tidak boleh gonta-ganti mushaf. Kadang di pondok itu kan banyak yang ngasih wakaf Quran, tapi kita stop. Kalaupun ada yang mau ganti, kita carikan mushaf yang sejenis dengannya. Karena menghafal Al-Quran itu bukan hanya otak kita, tapi telinga kita ikut menghafal, kemudian mata kita ikut menghafal. Jadi kanan kiri, pojok kanan, atas, bawah, tengah itu sudah ikut dihafal, terekam oleh mata kita. Oleh karenanya sangat dilarang betul ketika sudah menghafal dengan mushaf tertentu kemudian dilarang untuk mengganti dengan mushaf yang lain. Kalaupun harus mengganti, cari mushaf yang sejenis, yang pojok kanan kiri bawah atas tengahnya sama ya, walaupun kadang sama-sama terbitan penerbit tertentu tapi kadang berbeda. Kayak Rosem Usmani standar Madinah dengan Indonesia itu berbeda. Oleh karenanya kita harus betul-betul menyaring. Dan satu lagi yang menjadi catatan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika anak itu belum lancar baca Quran, hindari betul Quran yang ada latinnya di bawahnya, itu hindari betul. Saya tidak perlu menyebutkan Qurannya, mereknya apa, terbitannya mana, tapi hindari betul. Untuk usia yang proses belajar, usia lansia tidak masalah, tapi usia anak-anak ketika sudah tergantung ke Latin, maka sebenarnya lambat. Ini pengalaman santri kita. Kenapa? Mestinya kelas 2 ini sudah bisa baca Quran dengan mandiri dan sudah lancar, minimal lancar. Tapi kenapa kok tidak? Akhirnya kita ambil, saya masukkan halaqah saya. Ini saya evaluasi. Oh iya, masalahnya di sini. Anak ini masih tergantung pada Latin dan jarang baca Arabnya. Akhirnya saat itu kita ganti, kita tarik semua yang ada Latin-Latinnya itu, kita tarik, kita ganti dengan mushaf yang lain. Dan alhamdulillah sebulan sudah ada perubahan dan perbaikan yang luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana mengatasi futur? Mengatasi bosan, karena kita adalah manusia biasa, apalagi anak-anak yang sekali lagi dunia anak itu berbeda dengan orang dewasa, tidak bisa dipaksakan. Tapi tidak boleh juga, oh ini masih anak-anak, akhirnya dimanjakan. Sampai kapan anak-anaknya? Usia anak-anak kalau menurut pakar pendidikan itu adalah usia 0 sampai 8 tahun atau maksimal sampai 12 tahun. Sebelum balik itu usia anak-anak gampangnya seperti itu. Nah, untuk menghindari bosan, yang pertama sebenarnya adalah ada pada diri kita, ada pada diri orang tua, ada pada diri tenaga pendidik. Kadang kita sebagai orang tua, tenaga pendidik, anak saya kok bosan menghafal Al-Quran, kok tidak semangat lagi. Makanya sebenarnya itu ada pada diri kita. Yang pertama kali itu kitanya jangan bosan, kitanya jangan lemah semangat.
Bagaimana mungkin kita melahirkan semangat, menularkan semangat kepada anak dan anak didik kita kalau kita sendiri tidak semangat? Bagaimana mungkin kita menyuruh anak kita agar tidak bosan menghafal Quran, membaca Al-Quran kalau kita sendiri bosan? Maka pertama itu adalah diri kita. Makanya kenapa usia 0 sampai 3 tahun atau usia PAUD sampai TK itu kenapa gurunya itu lebih cocok ibu-ibu? Ya, itu menurut pakar ternyata tingkat kesabaran ibu-ibu ini lebih tinggi dari bapak-bapak. Enggak tahu sabar dalam hal apa. Tapi yang jelas ini menurut penelitian ternyata ibu-ibu itu lebih sabar daripada bapak dalam mendidik anak di usia-usia dini. Untuk menghindari itu maka yang pertama adalah cari waktu yang tepat. Baik itu mengajari, membaca atau menghafal, cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Yaitu sebenarnya waktu yang disepakati oleh orang tua dengan anak. Waktu yang baik itu sebenarnya waktu pagi hari. Tapi kadang anak tidak sepakat. Kenapa? Karena masih belum bangun. Nah, makanya cari waktu yang tepat, yaitu waktu yang disepakati antara bapak dan ibu dengan anak. Misalnya setiap habis sholat itu sudah lumayan 5 menit. Habis maghrib, dari habis sholat maghrib sampai isya itu sudah lumayan. Dan ketika anak sudah merasa berat, jangan dipaksa. Ini pengalaman pribadi. Saya mengajari anak-anak itu pokoknya apapun aktivitasnya, istri itu dikosongkan. Habis maghrib itu dikosongkan waktunya untuk anak-anak. Awalnya saya juga maksa gitu, maghrib itu harus bersama anak-anak. Tapi karena punya tanggungan anak-anak itu anak didik, yang ini perlu juga bimbingan. Maka saya bagi istri tugasnya menyelesaikan masalah pengajaran dan pelajaran Quran anak di rumah, biar saya bertanggung jawab mendidik anak didik kita. Makanya harus ada kesepakatan tadi. Oleh karenanya kata ulama, penghafal Al-Quran itu tidak mungkin lahir dari bapak, ibu yang tidak punya misi besar untuk melahirkan anak itu hafal Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenalkan dulu Quran itu sejak dini. Sejak dini. Setelah anak itu kenal Quran, tanamkan kecintaan anak itu terhadap Quran. Adakan majelis-majelis Quran di rumah. Perbanyak mereka ajak ke pengajian-pengajian yang di dalamnya ada pembahasan tentang Quran. Beri ia motivasi, beri ia fasilitas yang ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Catatannya yang ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Nah, kita kadang ngeluh, ya, anak saya Ustaz udah kecanduan gadget. Sering, baik itu datang ke pondok maupun ke rumah itu sering ibu-ibu itu terutama mengeluhkan. Anak saya sudah tidak mau ngafal Quran lagi, sudah tidak mau baca Quran lagi. Yang dulunya habis maghrib baca Quran, sekarang sudah main game. Nah, ini PR kita bersama. Makanya minimal dibatasi dulu. Kita menghindar 100% dari alat ini, dari gadget ini sulit. Yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan adalah memanfaatkan gadget ini untuk menjadikan anak kita dekat dengan Quran. Isi aplikasi-aplikasi yang mendukung dengan kedekatan kepada Quran. Sekarang banyak aplikasi, ada Hifdzul Quran, ada mudah ngafal Quran, ada Qaraah, ada Mutkin, kemudian ada Hafal, ada Al-Hifdzu, ada kemudian aplikasi yang bagus itu adalah Qara'na waqra'u, itu bagus luar biasa. Itu aplikasi itu bisa di-download. Dan ketika anak itu difasilitasi seperti itu, harus kita kontrol isinya. Apalagi sekarang kita buka tafsir saja, keluar itu macam-macam. Kita bukanya Quran, di HP itu yang keluar macam-macam. Macam-macam dulu, 5 menit atau paling
minimal 1 menit lah. Itu kita harus nonton sesuatu yang nggak bagus dulu, harus sabar dulu. Nah itu sekarang yang jadi masalah. Oleh karenanya kita harus mengisi HP kita, gadget kita dengan aplikasi yang mendukung dengan kedekatan anak kita pada Quran. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas pendidikan anak kita. Nah, kemudian tadi sampai agar anak itu tidak bosan, beri ia waktu bermain secukupnya. Karena kembali lagi dunia anak itu dunia bahagia. Dunia bahagia. Kadang kita itu tidak sabar, apalagi melihat anak orang lain usia 5 tahun kok sudah banyak hafalannya. Nah, kapan anak kita mampu seperti itu? Kita kadang tidak sabar, bahkan memaksa anak kita harus sama dengan mereka, padahal kemampuan anak kita berbeda dengan kemampuan anak mereka. Nah, ini kita harus sabar. Pertama kita harus harus sadar kemampuan anak kita. Karena yang dinilai itu bukan kecepatannya, tapi prosesnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 0 sampai 4 tahun TK lah ya. Itu anak usia mestinya usia bahagia. Menghafal dengan ceria. Tidak bisa disamakan. Oh, ini kurikulumnya hari ini harus tuntas. Enggak bisa. Anak usia seperti itu belum bisa. Jadi ada istilah ya, pinter itu ada waktunya. Jadi jangan keburu-buru pingin pinter dulu anak kita. Yang terpenting tanamkan dulu adab, ya, adab pada masuk kamar mandi doa itu sudah masuk adab. Keluar kamar mandi doa, masuk kamar doa, masuk rumah salam itu sudah luar biasa. Ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk menjadi pinter sedini mungkin. Nah, karena pinter itu ada waktunya. Tapi bukan berarti anak saya masih dini nih, usia 0 sampai 6 tahun itu kan masih kategori usia dini. Ya sudah, nantilah kalau sudah dewasa, bukan seperti itu. Selagi kita mampu mempercepat proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai Quran sejak dini, lakukan saat itu. Dan jangan tunda. Ketika kita sudah ada keinginan mengajarkan Quran sejak dini, lakukan saat itu. Begitu juga ketika anak kita sudah tertarik untuk menghafal Quran, untuk belajar Quran, lakukan saat itu. Kenapa? Karena muncul dan semangat itu tidak mungkin kembali. Kalaupun kembali, barangkali berbeda. Jadi ketika semangat sudah muncul, lakukan saat itu, jangan tunda. Kemudian di antara metode, kenapa kok anak kita tidak mau menghafal Quran? Yaitu barangkali karena kesepian. Maka caranya adalah lakukan pembelajaran secara berkelompok. Kalau di rumah, misalnya kita punya anak 2 nih, sama-sama kecil, lakukan berdua. Kakak beradik saya itu biasanya kakaknya itu usia 4 tahun setengah, sekarang masuk usia 5 tahun. Nah, kemudian adiknya itu usia 2 tahun 2 bulan. Nah, itu kita lakukan pembelajaran berdua. Ya, kakaknya harus ngalah dulu. Kakaknya mestinya kan sudah harus juz 29 ya. Tapi harus ngalah dulu. Nanti adiknya selesai, dikul-kulnya dulu. Nah, baru pindah ke kakaknya. Adiknya bisa misalnya 5 menit, enggak usah lama-lama. Jadi anak itu kalau sudah merasa berat nih, ya sudah diberikan dia kebebasan. Ya, awal-awal istri itu punya target, pokoknya dari Isya, dari maghrib sampai azan Isya. Itu kemeng anak-anak itu. Jadi anak-anak itu kalau sudah terasa, walaupun 5 menit sudah lepaskan saja. Yang penting dia mau dulu. Jadi jangan ditarget sebagaimana orang tua. Jadi ajak menghafal dengan bareng-bareng. Karena biasanya sendiri itu kesepian, tapi kalau bareng-bareng ia lebih semangat karena merasa ada temannya. Begitu juga di sekolah, kadang anak itu tipenya menyendiri terus, tapi insya Allah dengan dibiasakan berjamaah, maka ia akan lebih semangat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, waktunya sudah habis, tapi kayaknya tadi mulainya lambat ya. Maka biar lebih bermanfaat, kita buka sesi tanya jawab bil khusus tentang pembelajaran Al-Quran di usia dini.
Ya, karena sebenarnya kurang fit ya, kurang fit 3 hari ini. Cuma saya berpikir 3 bulan yang lalu saya belum bisa hadir di sini. Kalau ini tidak bisa hadir lagi berarti punya 2 PR saya. Jadi harus hadir. Ya, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, bisa disampaikan. Ya, tadi selama ini yang disampaikan kepada anak-anak yang usia dini, bagaimana sekarang cara mengapa bagi orang-orang yang manula ini? Karena tadi dikatakan bahwa semangatnya baik anak, pemuda ataupun orang tua. Sekarang bagaimana kalau orang-orang tua seperti ini yang sudah muda, yang sudah dinoki apa sesok lali, susah banget. Ya, tolong. Iya, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena yang nanya ini sudah sepuh. Ya, guru saya lah. Sebenarnya kurang ini ya kalau namanya nyampaikan di depan sesepuh gini. Cuma karena diminta ya sudah, insya Allah tidak melanggar kode etik, akhlak dan adab. Baik, seperti yang kita sering dengar ya, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi walaupun lama prosesnya, tapi hilangnya itu lama juga. Tapi kalau orang tua sudah ngukirnya lama, hilangnya cepat. Ya, belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Jadi mau nulis apapun di atas air itu tetap hilang. Nah, maka ini menarik, Syekh Hudzaifah menyampaikan bahwa yang paling penting adalah di usia tua itu banyak mengulang. Banyak mengulang, dan yang paling penting lagi adalah memahami dengan tadi tadabbur tadi Ustaz. Karena kelebihannya orang dewasa itu kekuatan di pemahaman. Kalau anak-anak kadang tidak bisa dipaksa untuk memahami, tapi orang dewasa insya Allah lebih mampu menyimpan satu pemahaman. Makanya sebenarnya tidak heran ya ketika kita sudah menghafal hari ini, besok sudah lupa. Nah kemudian bahkan ketika ada yang setoran ya, teman-teman kita dari jemaah tabligh itu setoran ke saya, semangatnya luar biasa, masya Allah, setiap hari Jumat itu datang ke rumah setoran Al-Kahfi, ini luar biasa. Nah ternyata dia cerita, ini Ustaz tadi malam sudah lancar ini, 5 ayat pertama ini sudah lancar nih. Nah tadi habis subuh saya ulang di rumah masih lancar, terus perjalanan masih lancar, ini masuk pintu rumah Ustaz ini sudah hilang. Saya bercanda, jangan-jangan sampean menghafal pakai bantuan jin. Ustaz ini bercanda. Jadi penting juga untuk orang dewasa dan lansia menghafal Al-Quran dengan 3 kemampuan dimaksimalkan betul. Yang pertama adalah saat menghafal itu mata kita, penglihatan kita fokuskan pada ayat yang kita hafal. Karena kadang ketika kita menghafal An-Naba, betul An-Naba yang kita baca, tapi pikiran kita ada di luar. Betul An-Naba yang kita baca, tapi pikiran kita pada An-Nas. Nah itu saja sudah tidak dikatakan konsentrasi atau tidak fokus. Makanya ketika menghafal, mata kita fokus pada ayat itu. Bahkan ada saatnya kita tidak perlu melihat ayat di atasnya, tidak perlu melihat ayat yang di bawahnya. Fokus pada ayat itu saja. Fokus pada bentuk kita bayangkan itu bentuk-bentuk hurufnya. Kemudian nggak apa-apa merem misalnya membayangkan, tapi jangan kelamaan karena nanti nggak bangun. Nah saat membaca ayat, pandangan kita fokus ke mushaf, telinga kita fokus terhadap apa yang kita baca. Makanya menghafal itu dianjurkan dengan suara keras, minimal kita sendiri yang mendengar. Enggak boleh seperti
lebay itu nggak jelas ya. Tapi kalau Quran ini harus jelas, dinikmati ya. Jadi mata kita nikmati bentuk hurufnya, lihat, kita tatap baik-baik, kemudian kita dengarkan apa yang kita baca, baru disimpan di memori kita. Apa kata Syekh Hudayfi untuk usia lansia itu minimal berapa kali ulangnya? Minimal katanya 50 kali. Ya, ini boleh kita terima, boleh tidak. Tapi kalau saya tidak pada jumlahnya, intinya sampai hafal saja. Kadang 5 kali kalau sudah hafal ya sudah 5 kali saja. 100 kali kalau belum hafal ya sudah ulangi terus. Maka diperbanyak mengulang, Ustaz. Kalau untuk usia 50 tahun ke atas itu memang lebih banyak ke pengulangan. Kapan mengulangnya? 3 jam setelah menghafal, 3 hari setelah menghafal, sepekan setelah menghafal. Kita kadang sehari ini menghafal, ngulangnya 3 hari ke depan, ya hilang. Makanya hafalan baru itu rumusnya tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, kalau hari ini kita menghafal An-Naba misalnya, pagi ini jam 6. Nah, kemudian nanti diulang 3 jam kemudian jam 9, 3 jam lagi jam 12, 3 jam lagi jam 3, 3 jam lagi jam 6. Jadi sehari itu diulang minimal 5 kali. Minimal 5 kali, syukur-syukur bisa 8 kali. Dan sebelum tidur nanti kita ulang lagi, dan besok ketika kita bangun lagi diulang lagi. Jadi seperti itu proses menjaga hafalan baru. Nah, kalau tidak ya wa tammat kalimatu rabbi. Ya, makanya rumusnya menjaga hafalan baru itu yaitu per 3 jam atau syukur-syukur 2 jam kita ulangi lagi ya. Dan jangan keburu-buru dulu. Kalau belum kuat yang hafalan hari ini, jangan keburu nambah dulu ya. Dan dibiasakan kita menghafal itu dengan menikmati. Sering yang masuk ke kita itu bagaimana caranya cepat menghafal Quran. Jarang sekali ada yang bertanya bagaimana cara nikmat menghafal Quran. Padahal pengen cepat hafal itu datangnya dari setan. Tapi pengen nikmat baca Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinikmati saja, pahami alur ceritanya. Masya Allah, luar biasa. Dulu ketika saya proses menghafal Al-Quran, termasuk ini menjadi keluhan teman-teman dari penghafal Quran, katanya surat Yusuf itu paling berat itu katanya. Nah, datanglah ustadz kita. Itu karena kalian menghafalnya pakai lisan, pakai bacaan saja. Coba sekarang pakai hati. Bagaimana caranya? Caranya adalah dipahami alur ceritanya dulu. Dipahami alur ceritanya. Cerita Yusuf bagaimana. Dan kemudian dibatasi nanti. Ada batasan-batasan tertentu harus ditandai sampai sini kisah Nabi Yusuf. Nah, itu dipahami dulu. Nah, kemudian pahami per ayat ya, per paragraf cerita itu. Nah, kemudian dihafal. Dan alhamdulillah, artinya dengan sambil memahami alur ceritanya itu memudahkan kita menghafal. Jadi sebenarnya tidak ada satu ayat pun yang sulit dalam Al-Quran itu. Nah, kalaupun ada yang panjang itu sebenarnya hanya ayatnya yang panjang. Caranya kalau misalnya ayat Al-Baqarah 282 itu satu ayat itu satu halaman. Nah, itu kalau kita mikir, ini satu halaman, satu ayat. Kalau kita mikir panjangnya ya panjang juga. Makanya yang panjang seperti itu tinggal berhenti di tanda wakaf. Sama saja sebenarnya. Berhenti di tanda wakaf. Banyak tanda wakafnya itu, berhenti di tanda wakaf. Nah, kemudian nanti sambung lagi setelah tanda wakaf, berlanjut lagi. Nah, artinya bisa dipotong-potong. Tidak harus satu ayat itu. Nah, rata-rata di situ ada yang merasa berat karena panjangnya. Sebenarnya sama saja. Ayat yang panjang itu bisa diperpendek dan yang pendek itu bisa dipanjangkan.
Demikian. Ya, yang lain. Singkat aja. Tadi disampaikan cara mengatasi bosan, terutama bagi lansia. Kalau seperti saya, ingat HP bisa 2 jam 3 jam. Kalau baca Quran 10 menit sudah merem. Bagaimana itu tadi disampaikan cara mengatasi bosan, tapi belum disampaikan, perlu dilanjutkan. Iya, itu bosannya lansia ya. Berbeda dengan anak-anak. Iya, ya memang tadi. Jadi apa namanya? Kita itu dibikin betah berlama-lama, baik itu di depan TV atau gadget lah sekarang ya. Ya karena satu, kita tidak punya target besar untuk Quran. Kalau kita punya target besar, kita akan mengorbankan waktu terbaik kita untuk Quran. Kita berikan waktu terbaik kita untuk Quran. Pagi hari, nah coba ini dibuktikan besok. Nah kalau masih lebih lama di depan gadget berarti belum punya misi besar untuk Quran. Ini dibuktikan besok setelah habis subuh atau mulai nanti malam. HP-nya jangan taruh di tempat tidur. HP-nya taruh di atas lemari. Dan ini saya lakukan. Bisa ditanyakan ke istri. Saya lakukan. Sebelum tidur harus Quran dulu. Setelah tidur, yang pertama kali kita pegang adalah Quran. Tidak boleh HP. Ini butuh tekad yang luar biasa. Awal-awal sih berat, tapi setelah lama nggak ada masalah. Sekarang teman-teman paham, kalau jam 9, kalaupun WA saya buka tidak akan saya balas. Karena waktu itu adalah untuk Quran. Jadi pagi hari, habis subuh sampai sekarang subuh sekitar jam magriban berapa? Iya, sekitar anggap 4:30 lah selesai. Nah, sampai jam 5 untuk Quran dulu. Untuk Quran, jangan untuk yang lainnya. Memang berat ya ini HP saya siapa yang WA ini ya. Ada yang ekstrim itu, yang masalah lagi Quran di tangan kanan, HP di tangan kiri. Akhirnya gini nih, lebih banyak ke HP. Nah, makanya visi besar itu harus dibangun. Kalau memang kita punya tekad untuk Quran, yaitu mulai dari diri kita dulu. Dan termasuk itu melatih anak kita untuk tidak tertarik ke gadget tadi. Masya Allah luar biasa. Dulu kita juga diuji seperti itu. Anak itu kalau jauh dari gadget itu luar biasa. Tapi sekarang karena pembiasaan ya, saya sama istri itu sepakat. Jadi mulai itu jangan membentak anak dulu. Oh, kamu kok gadget terus, tapi bentak diri kita dulu. Mulai dari diri kita dulu. Selama kita akrab dengan gadget, selama kita tidak bisa pisah dengan gadget, maka sulit kita akan berbicara kepada anak-anak. Nah, jangan pegang gadget terus, jangan pegang HP terus. Nah, maka mulai dari diri itu, nanti malam coba di atas lemari ditaruh HP-nya. Dan di samping bantal itu taruh Quran kita. Ketika kita miring ke kanan, ke kiri itu yang ketemu mushaf, bukan ketemu HP. Ya, bismillah ya Pak. Nah, bisa dicoba yang lainnya juga. Ya, jadi akhiri hidup itu, aktivitas yang itu dengan Quran. Awali pagi hari kita dengan Quran. Dan jangan merasa waktu saya habis karena baca Quran, jangan. Justru aktivitas kita jam 6 ke atas sampai jam 6 lagi, bahkan sampai sebelum tidur lagi, itu menjadi berkah itu karena Quran itu tadi. Menjadi berkah. Orang lain mungkin melihatnya masa baca Quran terus ya. Tapi insya Allah disitulah berkahnya. Disitulah berkahnya. Makanya kita kalau sudah komitmen Pak, insya Allah akan menjadi mudah. Akan menjadi mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba ini dimulai
dimulai. Saya itu awal-awal berat sekali, apalagi kadang hubungan dengan santri dan wali santri, lembaga dan lain sebagainya. Berat memang tidak buka HP. Tapi masa saya menyinari orang tapi saya sendiri gelap. Jadi saya pegang HP itu jam 6 ke atas. Pegang HP itu jam 6 ke atas. Nah kemudian habis subuh sampai jam 6 itu khusus Quran. Dan saya tidak akan menyimak hafalan santri dulu sebelum saya mulai Quran dulu. Karena kalau sudah nyimak itu sudah beda lagi nih. Udah nggak bisa konsentrasi lagi. Dan tidak bisa pegang HP dulu sebelum baca Quran dulu. Makanya ini mari kita mulai bersama. Kalau perlu adakan kesepakatan bersama istri bahwa sebelum tidur itu baca Quran walaupun hanya 1 ayat. Setelah tidur itu baca Quran walaupun hanya 1 ayat. Tapi masa ya cuma 1 ayat. Katanya pegang HP-nya lama tadi. Ya minimal ada komitmen dulu deh. Setengah jam atau 10 menit untuk Quran. Terserah mau berlama-lama pakai HP, pegang HP terserah. Yang penting awali hari dengan Quran dulu. Ambil berkah pagi hari itu dengan Quran dulu. Jangan sampai pagi hari itu dihabiskan dengan nunggu chat dari orang lain. Kenapa kok nggak ada yang WA ini? Emang kita ini siapa? Atau mungkin naik turun lihat Facebook orang, naik turun geser layar, naik turun lihat status orang. Ngapain kita lihat status orang? Makanya saya sering ditanya teman, kenapa kok eksis di Facebook? Kenapa kok sering buat status? Ya saya sekali pegang ya buat status ya sudah, saya tinggal habis itu. Terus saya tanya, kenapa ente sering lihat status saya? Kenapa ente di Facebook jadi penonton saja? Makanya tidak apa-apa untuk menghilangkan penat, tapi yang tidak boleh itu adalah dilalaikan. Sekali lagi, bentengnya adalah pagi hari Quran sebelum tidur Quran. Kalaupun terjadi apa-apa saat kita tidur, minimal akhir aktivitas yang hari kita sudah kita tutup dengan kalimat terbaik, kalimatul Qur'anul Karim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta doa. Mestinya sesepuh yang doa. Tapi enggak apa-apa. Karena disuruh bagian dari akhlak, insya Allah taat kepada guru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami hamba-hamba yang saleh ya Allah, hamba-hamba yang senantiasa berada di jalan ketaatan kepadamu ya Allah. Hindarkan kami dari segala musibah ya Allah, musibah yang menimpa fisik kami ya Allah, terutama musibah yang menimpa rohani kami ya Allah. Tidak ada penyakit yang lebih besar daripada penyakit rohani ya Allah. Sakitnya fisik itu karena sakitnya psikis ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka tenangkanlah hati kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada jemaah yang hadir di pagi hari ini ya Allah. Kesehatan iman ya Allah, kesehatan